Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini memberikan kita kesempatan untuk kembali menikmati momentum bulan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan ini kita saksikan masih bersama dengan keluarga-keluarga yang terdekat maupun rekan-rekan berjihad lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang menjadi muslimah yang berbahagia. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kenapa kita langsung membahas tentang Allah? Karena kaitan dengan muslimah yang berbahagia, poin yang pertama adalah dengan mengenali pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mulai menerima diri sendiri maupun hal-hal lainnya. Di dalam hidup kita tak selalu mudah, banyak sekali rintangan, banyak sekali perjalanan yang sangat tidak mulus, tapi Allah membuktikan bahwa pada akhirnya kita mampu. Walaupun jalan yang kita lalui itu sangat terjal, tapi Allah membuktikan bahwa kita mampu bertahan hingga akhir. Hidup di dunia merupakan perjalanan muslimah yang akan menuju ke pelabuhan terakhirnya, yaitu surga. Kebahagiaan itu merupakan hal yang tidak spesifik atau tidak sama dengan muslimah lainnya, dengan manusia lainnya. Hakikat kebahagiaan ini tidak berpacu hanya kepada satu tujuan. Oleh karena itu, kenapa hakikat kebahagiaan itu berbeda dan tidak sama? Karena pada dasarnya kebahagiaan adalah perasaan puas dalam situasi tertentu. Berarti lain hati, lain pula makna kebahagiaannya. Kenapa kita harus mengenali Tuhan dulu agar hati kita menjadi bahagia? Karena dengan mengenali Tuhan kita bisa menerima apapun ujian yang telah diberikan Allah, kita akan memahaminya, kita akan menerima dengan sangat sabar dan juga istiqomah. Yang kedua, kita harus berbuat baik. Itu tentu saja menjadi pointer setelah mengenali Tuhan. Untuk menjadi muslimah yang berbahagia, dengan berbuat baik itu bisa menjadi energi positif bagi kita. Salah satu contohnya rutin mengikuti kajian kepemudian ataupun hal-hal aktivitas lainnya yang mengandung kebaikan. Itu bisa menjadi penyemangat untuk kita dan membuat diri kita bahagia dalam versi kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah kaya yang hakiki. Kaya yang hakiki itu adalah saat hati merasa kaya. Dalam riwayat muttafaq alaihi disebutkan, kaya yang sebenarnya bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Ini adalah hal yang sangat membuat hati muslimah goyah, karena tidak banyak muslimah yang tergoyahkan hatinya oleh hati yang tidak bersih. Contohnya dengan kian banyaknya muslimah yang bermain media sosial, makin banyak pula hal-hal negatif yang kita lihat. Karena dari segi
keilmuan pun Allah memberikan respon emosi yang berbeda dengan kaum laki-laki. Itulah mengapa Allah menghadirkan emosi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, tentunya dengan makin canggihnya teknologi ini menjadi sebuah ujian untuk kaum perempuan, khususnya muslimah. Karena dari seringnya kita melihat media sosial, seringnya kita melihat Instagram ataupun hal lainnya, itu bisa membuat hati kita tidak jernih, istilahnya seperti itu. Oleh karena itu, wanita muslimah harus pandai membatasi diri untuk bermedia sosial dan agar hatinya terjaga. Yang selanjutnya adalah bersyukur dan jangan insecure. Nah, hasil dari banyaknya muslimah yang memainkan media sosial, tidak sedikit banyak muslimah yang cenderung merasa insecure ketika melihat atau scrolling Instagram. Kenapa perempuan lain mah bisa seperti ini, bisa pergi seperti ini, bajunya seperti ini. Itu menjadi hal yang lumrah yang dirasakan oleh para muslimah. Oleh karena itu, menjadi muslimah yang berbahagia adalah salah satunya dengan selalu bersyukur dan jangan pernah untuk insecure. Nah, untuk para muslimah yang berbahagia, ada berikut healing bagi kita selaku muslimah, di mana zaman yang sangat banyak sekali hal-hal buruk yang berdampak, kita bisa healing dengan cara sebagai muslimah sejati. Yang kita tahu bahwa healing itu biasanya kan pergi ke tempat wisata, hanya tubuh kita saja yang healing. Namun ternyata di dalam Islam sudah ada jelas healing kita, yaitu dengan belajar tentang Islamic mindfulness. Nah, mindfulness di sini dalam Islam tuh bisa disebut dengan muraqabah, yaitu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang bahwa Allah senantiasa mengawasi, melihat, mendengar, mengetahui apapun segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Istilahnya, hubungan muraqabah ini yang menghubungkan antara Allah dengan hati, pikiran, dan raga kita. Menjaga dan mengkontrol pun itu sangat penting bagi kita, khususnya untuk menjadi muslimah yang berbahagia. Kenapa? Karena mengontrol emosi juga dapat mempengaruhi kebahagiaan diri kita yang berpengaruh kepada emosi kita. Bagaimana caranya agar mindfulness Islamic ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tentunya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah, berdoa, berzikir, mengaji, dan mengkaji Al-Quran. Yang selanjutnya adalah sadar segala aktivitas bahwa kita semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, refleksi yang berarti untuk mengevaluasi diri. Healing dengan mindfulness ini bisa dilakukan tanpa kita harus kemana-mana. Cukup dengan diam saja di rumah, namun boleh diikuti tips dan trik ini. Yang pertama adalah membuat waktu hening. Karena kita bingung cari waktu hening kapan, kita pilihlah dengan nilai positifnya sambil beribadah, yaitu di sepertiga malam atau kita lakukan sholat tahajud. Setelah itu kita tenangkan diri, sholat, zikir, dan cerita ke Allah. Lalu sampaikan bahwa luka dan kejadian hari ini yang membuat diri kita terpukul memang sangat berat, dan kita ceritakan kepada Allah dan kita minta pertolongan dari Allah. Selalu ingat bahwa membiasakan diri memberi ruang di antara aksi dan reaksi, yaitu berpikir sebelum merespon situasi ataupun kondisi dari orang-orang di sekitar. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita selaku muslimah yang ingin berbahagia, kita harus senantiasa
bersih hati, dalam artian kita tidak berprasangka buruk kepada muslimah yang lain ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.